Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, politikus dari Partai Nasdem tersebut diduga sering memalak anak buahnya untuk membiayai kebutuhan keluarganya, mulai dari istri, anak, hingga cucu. Satu persatu, bobrok mantan orang nomor 1 di Kementerian Pertanian tersebut diungkap oleh anak buahnya yang hadir menjadi saksi dalam persidangan. Senin 13 Mei 2024, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengungkap pernah dimintai uang sebesar 600 juta rupiah oleh Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan dirinya ke Brasil. Contoh ke Brasil? Iya. Ke Brasil kami di Direktorat Jenderal PSP itu ada 600 diminta sharing. Mohon izin Pak. Di momen Siap. apa? Di momen apa Tapi yang itu momen 600? pada saat kunjungan ke Beliau ke Brasil. Brasil ya. Baik. Waktu kunjungan ke luar negeri, SYL selaku Siap. menteri waktu itu dimintai ke saudara 600 juta. Itu siapa yang datang ke saudara dan meminta uang 600 juta itu? Disampaikan, apakah itu melalui sekretaris saudara atau siapa? Siapa orangnya? Izin yang mulia, seperti kami sampaikan tadi, kami dapat info sharing itu kan tadi Iya. dari Pak Sekjen. Kemudian ditagih oleh siapa? Kabiro umum atau dari mana? Terus kami sampaikan ke Sesdit kami. Iya. Ada info dari Pak Sekjen sharing seperti ini Pak Ses. Tolong dimonitor. Itu aja kami sampaikan. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto kemudian mengulik dari mana sumber dana 600 juta rupiah yang dikumpulkan oleh Ditjen PSP tersebut. Iya, Seperti kekurangan itu Pak. dari mana coba? Bisa kekumpul uang sebanyak itu, Iya. 600 juta. Dari kegiatan apa saja? Tadi dari kegiatan rapat yang ada sisa, kan sudah bilang. Iya. Apalagi? Apakah SPJ juga masuk? Perjalanan dinas? Ada juga dilaporkan sebagian dari perjalanan dinas. Perjalanan dinas ya. Ya, Apakah benar-benar ada perjalanan dinas atau dibuat fiktif untuk memenuhi? iya, itu mereka yang tahu teknisnya Pak Ketua. Mereka yang kelola. Iya, Dan saudara tahu, iya kan? Oke lah, tutup mata lah jangan gitu kan, sama tahu. Akhirnya terkumpul 600 juta kan? siap yang mulia. Benar kan? Iya, Ini kan 600 juta tidak mungkin kan dari kantong saudara sendiri sebagai siap dirjen. yang mulia. Pasti dari anggaran. Tak hanya ke Brasil, Ditjen PSP juga pernah dibebani biaya perjalanan SYL ke Amerika Serikat sebesar 200 juta rupiah dan 1 miliar rupiah untuk perjalanan ke Arab Saudi. Kemudian itu ke Amerika Serikat. Kemana lagi? Ke Arab pernah? Pernah yang mulia. Ke Arab Saudi. Perjalanan, ya perjalanan ke Arab Perjalanan dinas Saudi. menteri ya. Iya. Saudara urunan berapa? Kami yang ke Arab Saudi itu Direktorat Jenderal PSP itu ada 1 miliar yang mulia. 1 miliar. yang mulia. Dari PSP ya? Dari PSP, dari Direktorat 1 Jenderal miliar. PSP. Ini kok lebih besar ini ya? Apakah rombongan waktu itu memang benar-benar banyak ke Australia, ke Arab? Atau siapa? Tahu nggak saudara? Seingat kami ada dari keluarga. Ada Pak Menteri. keluarga, famili, siapa lagi? Pemilih dari terdakwa SYL, siapa lagi? Seingat kami anak-anak Anak-anaknya Pak juga Menteri. Dalam persidangan yang sama, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil juga mengungkap jika Syahrul Yassin Limpo pernah meminta untuk dibelikan hewan kurban berupa 12 ekor sapi senilai 360 juta rupiah. Terus kemudian ada lagi kami sharing yang terkait dengan hewan kurban. Hewan kurban. Hewan kurban. Iya. Baik, hewan kurban ini kurban atas nama kementerian atau pribadi hewan kurban ini? Mohon maaf kami tidak mengetahui peruntukannya, tapi kami Dimintai. di sharing ya diminta Ya. sharing untuk laporan Sesdit itu kami di sharing untuk 12 ekor. 12 ekor hewan kurban Iya, ya. iya 12 ekor hewan kurban. Itu Baik. setara sekitar 360. 360. Saudara menyetor sebanyak 360. Namun kesaksian tersebut dibantah Syahrul Yassin Limpo yang mengklaim kalau pembelian hewan kurban tersebut bukan untuk dirinya dan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukannya untuk kepentingan negara. Secara faktual bisa dilihat
Idul Kurban bukan untuk saya, perjalanan ke luar negeri atas nama G20, atas nama PBB melalui FAO. Dan selalu saya Indonesia menjadi contoh. Saya penuh kekurangan. Dan kalau ini menjadi sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan, saya siap dunia akhirat. Pemerasan terhadap para pejabat Kementan tak hanya dilakukan secara terang-terangan oleh Syahrul Yassin Limpo, namun juga anak keduanya, Kemal Redindo Syahrul Putra. Tak tanggung-tanggung, putra Syahrul Yassin Limpo tersebut pernah meminta uang sebesar 111 juta rupiah untuk pembayaran aksesoris mobilnya. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi. Kemudian apakah ada permintaan sesuatu ke saudara? Ada yang mulia Apa pada saat di perkebunan yang mulia. Iya, apa permintaannya apa? Permintaan uang. Iya, sejumlah uang. Berapa yang diminta? Yang saya ingat ada 111 yang mulia. 111 juta. Siap yang mulia. Itu diminta langsung oleh. Gini yang mulia, beliau WA untuk menyelesaikan. Oh, WA dulu. WA Dindo WA ke saudara untuk Siap. menyelesaikan apa? menyelesaikan terkait aksesoris mobil yang mulia. Tak hanya itu, Sukim juga mengaku pernah mengeluarkan uang 200 juta rupiah untuk merenovasi kamar putra SYL Dindo. Uang tersebut dikeluarkan dari kantongnya sendiri lantaran sudah tidak ada uang lagi di Ditjen Perkebunan. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta. Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA. Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan. Disebutkan 2 kwitansi 100-100 yang mulia. Oh iya. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta. Tapi kwitansinya ada 2 yang mulia. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantong belum ada uang saya yang dipinjam yang mulia. Hah? Uang saya yang dipinjam. Banyak uangmu ya. Enggak pas-pasan yang mulia. 200 juta. Siap yang mulia. Saudara enggak ambil ke vendor atau saudara pinjam? Enggak yang mulia, tapi saat itu enggak ada yang mau minjamkan lagi yang mulia. Izin yang mulia menceritakan bahwa waktu Sukim berkunjung ke Makassar, dia menanyakan ada yang bisa dibantu nggak? Saya bilang ini bisa dibantu nggak Pak Sukim? Oh, jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan untuk Iya, betul yang mulia. melayani Iya, karena pada saat melayani Pak Menteri dan keluarga ya. betul yang mulia. Karena- Biasanya kan ditawari ke Pak Menteri itu bukan ke anak-anaknya. Iya, Tapi saudara juga menerima tawaran siap, itu. betul yang mulia. Jadi Dan pada saudara saat itu, menerima itu ya. iya, Tahu enggak saudara kebiasaan itu kebiasaan yang buruk? iya setelah ini kami tahu. Iya. Iya. Kenapa saya harus bilang buruk? Karena tidak mungkin diambil dari uang pribadi mereka. Pasti diambil dari uang kementerian. Siap. Uang kementerian itu kan uang negara. Siap. Itu maksudnya. Iya. Jadi saudara merasa apa? Haji mumpung gitu. Iya, saya Iya, nggak bertepatan tahu. ini kan ditawari begini. Walaupun saudara mengatakan bahwa ini tidak benar karena saudara Iya. master hukum. Karena kami juga menerima saja. Saudara menerima Iya. dan menikmati. Nggak masalah, saudara kan sudah mengakui itu. Iya, seperti itu. Menerima dan menikmati. Akhirnya kebiasaan. Hingga kasus tersebut diungkapkan ke persidangan, Sukim mengaku uang yang telah dikeluarkan untuk renovasi kamar anak SYL tersebut belum diganti. Sukim terpaksa melakukan hal tersebut karena takut jabatannya dicopot. Iya kan, itu yang saya tanya. Apakah saudara karena saudara sukarela Tidak yang mulia. memberikan atau karena terpaksa? Terpaksa yang mulia. Terpaksa karena apa? Takut jabatan dicopot. Iya kan? Ya seperti Jelas. itulah yang mulia. Dalam persidangan, sejumlah saksi mengungkap aliran dana dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Mulai dari sunatan hingga ulang tahun sang cucu, membayar tagihan kartu kredit SYL sebesar 215 juta rupiah, uang bulanan istri SYL sebesar 30 juta rupiah, cicilan mobil 43 juta rupiah per bulan selama bulan Maret hingga Desember 2021.
beli kado atau hadiah pernikahan sebesar 7 hingga 8 juta rupiah, beli makanan online untuk di rumah dinas Widya Chandra sebesar 3 juta rupiah per hari, beli parfum 5 juta rupiah, biaya pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah, beli lukisan milik Sujiwo Tejo 200 juta rupiah, beli keris emas 105 juta rupiah, bayar gaji pembantu 35 juta rupiah, beli mikrofon 25 juta rupiah. Tak hanya anak laki-laki SYL, anak perempuan SYL Indira Cundatita juga turut diduga menikmati aliran dana haram dari jabatan sang ayah. Tita sempat meminta uang reimburse speaker senilai 21 juta rupiah ke pejabat Kementan. Perawatan stem cell 200 juta rupiah, pembelian skincare 17 hingga 50 juta rupiah, serta pembelian mobil Kijang Innova 500 juta rupiah. Dalam perkara ini, mantan Menteri Pertanian tersebut didakwa telah menerima uang senilai 44,5 miliar rupiah dari memeras bawahannya di Kementan. Lalu bagaimana awal mula kasus pemerasan tersebut mulai terungkap? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.